Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikri Akbar Fitriansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang bedah halal ya. Dalam segmentasi kali ini yang dibahas adalah bagaimana sih cara kita mengetahui titik kritis kehalalan dari suatu produk pangan mikrobia ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman karena ini kita berbicara tentang produk pangan halal ya. Indonesia yang sudah diketahui merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak, tentu harus aware, tentu harus peduli tentang kehalalan pangan ya. Isu-isu halal sebenarnya orang Indonesia harus lebih peduli gitu ya. Jangan sampai kita didahului dalam hal kehalalan ini oleh negara lain gitu ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ada perintah halal di dalam Al-Quran, tepatnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Seperti itu ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah oleh kalian mimma apa-apa fil ardi yang ada di bumi ini halalan thayyiba, yang halal dan juga yang baik ya. Kata kuncinya halalan thayyiba. Nah, perlu juga diketahui definisi-definisi seperti ini. Halal, apa itu halal? Halal bermakna disahkan atau dibenarkan. Dalam hal atau konteks pangan ini, halal itu adalah seluruh makanan yang dihalalkan atau yang dibolehkan untuk dimakan, kecuali daging babi, bangkai, darah, dan segala turunannya ya. Yang kedua, haram. Apa itu haram? Haram itu bermakna dilarang oleh syariat Islam. Dalam konteks pangan, haram juga adalah makanan-makanan yang tidak boleh dimakan oleh kita sebagai umat muslim. Yang selanjutnya adalah thayyib ya. Thayyib itu memiliki makna berarti mutu. Halalan thayyiban ini merupakan salah satu kosakata yang tidak bisa dipisahkan. Dalam kaidah usul fikihnya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila disatukan terpisah, apabila terpisah disatukan. Halal haram ya, siang dan malam dan lain sebagainya. Yang menariknya dari ayat penghalalan ini bahwa kalimatnya itu ya ayuhan nas, berlaku bagi seluruh umat manusia secara universal, bukan hanya untuk orang-orang tertentu seperti dalam seruan lain ya ayyuhalladzina amanu, enggak. Tapi dalam konteks ini ya ayuhan nas diserukan kepada seluruh manusia. Mari kita lanjutkan. Kita perlu tahu apa itu titik kritis kehalalan. Titik kritis kehalalan adalah suatu tahapan produksi pangan di mana ada kemungkinan satu produk menjadi haram ya. Langsung saja kita lihat contohnya. Seperti kita perlu ketahui juga pangan mikrobial, produk yang pada prosesnya dibantu oleh mikroba. Nah, inilah produk yang titik kritisnya tinggi. Kenapa titik kritisnya tinggi? Kita lihat di contoh. Dalam pembuatan keju perlu enzim renin atau rennet yang bisa saja terbuat dari hewan yang haram. Nah, keju kan halal, tetapi ketika renetnya itu terbuat dari binatang yang haram, maka kejunya pun ikut haram. Yang kedua, keju bisa menggunakan bakteri asam laktat. Media yang digunakan apakah mengandung ekstrak homer yang merupakan hasil samping dari pengolahan bir. Nah, itu yang namanya titik kritis kehalalan pangan. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan. Nah, ini di jurnal disebutkan beginilah kurang lebihnya. Yang di sebelah kiri ya, yang putih, disebutkan bahwa metode pembuatan keju yang pertama dari susu segar dibuat koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan atau pemisahan cairan susu dengan padatan susu. Nah, koagulasi ini harus menggunakan atau dibantu oleh enzim rennet ya, atau misalkan dengan bakteri asam laktat.
Makanya dikasih tanda bahwa di dalam tahap koagulasi ini ada titik kritis. Nah, untuk mengetahui telusur halal atau apakah produk ini diyakinkan halal atau haram, bisa dilakukan telusur halal seperti ada panah ke samping. Apakah menggunakan bakteri asam laktat? Jika tidak, apakah menggunakan rennet? Ya, rennetnya dari mana? Binatang yang halal berarti halal. Rennetnya dari binatang haram berarti haram. Ya, kembali lagi ke awal. Apakah menggunakan bakteri asam laktat? Jika iya, tanyakan lagi, medianya hasil dari industri Homer? Nah, jika tidak, maka aman. Jika iya, maka harus dianalisis secara kuantitatif. Ternyata positif mengandung Homer, sudah pasti produk kejunya akan menjadi haram juga, seperti itu. Nah, dalam analisis kuantitatifnya kita bisa menggunakan analisis kuantitatif untuk kadar alkohol, karena dalam hal ini kita perlu mengetahui apakah dalam media pertumbuhan bakteri asam laktat itu terdapat alkohol. Nah, makanya kita menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui kadar alkohol dalam makanan, ya, seperti itu. Bisa menggunakan instrumen spektrofoto dan lain-lainnya gitu. Maka ketika sudah diketahui, jatuhlah makanan itu menjadi tidak halal. Jadi seperti itu untuk mengetahui atau menelusuri titik kritis kehalalan pangan, agar kita bisa lebih senantiasa waspada dan aware terhadap pangan halal, ya. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.